Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1119 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini dimulai dengan menampilkan kelanjutan dari Luffy dan Bonnie yang sama-sama sedang berada dalam mode nikah. Walaupun kita tahu untuk Bonnie itu bukan mode nikah asli, melainkan hanya perubahan dari teknik Distorted Future yang dia miliki. Ketika melihat Luffy dan Bonnie dalam mode tersebut, para raksasa pun bersorak. Kisah tentang Dewa Matahari Nikah berasal dari negeri para raksasa itu, sehingga mereka tentu senang melihat Luffy dalam mode nikah, apalagi ditambah dengan Bonnie yang bisa meniru mode itu. Di sisi lain, Gorosei Mars tentu tidak senang melihat hal tersebut. Dia juga berkata bahwa perubahan Bonnie hanya sekedar transformasi palsu. Memang perkataan Mars itu benar, tapi kemampuan milik Bonnie tetap tidak bisa diremehkan. Dia juga memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Di sana, Mars melancarkan serangan ke arah kapal bajak laut Giant Warrior, tapi Luffy tidak tinggal diam melihat serangan itu. Dengan cepat, Luffy berubah menjadi seperti balon raksasa dengan tujuan untuk menangkis serangan dari sang Gorosei tersebut. Dalam bentuk balon raksasa, Luffy memang memiliki kemampuan yang sangat efektif untuk menangkis berbagai macam serangan. Setelah itu, Luffy berkata kepada teman-temannya bahwa musuh yang ada di hadapan mereka memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Luffy sudah pernah menghadapi Gorosei Saturn dan Gorosei Warkuri sebelumnya, sehingga dia tahu dengan jelas bahwa sama halnya dengan kedua Gorosei itu, Mars pun pasti bisa memulihkan diri secara instan menggunakan kemampuan regenerasi yang misterius. Luffy bilang bahwa daripada melancarkan serangan untuk melukainya, lebih baik berikan serangan yang bisa membuat dia terlempar jauh. Dalam situasi ini, pemikiran Luffy memang benar. Jika mereka menyerang Mars untuk membuat dia terluka, maka hal itu bisa dibilang sia-sia karena Mars bisa langsung regenerasi. Sedangkan apabila mereka membuat Mars terlempar sejauh mungkin, maka dia butuh waktu untuk kembali lagi. Tanpa berlama-lama, Luffy, Sanji, Franky, dan Bonnie melancarkan serangan yang kuat secara bersamaan yang berhasil mengenai Mars dengan telak. Mereka berempat memiliki tenaga dan kekuatan yang besar, sehingga serangan gabungan dari mereka pun sukses membuat Gorosei itu terbang menjauh. Namun tentu masalah belum selesai karena kita tahu Gorosei Jupiter dan Warkuri sedang dalam perjalanan menuju ke tempat di mana Luffy berada. Jadi situasi dari Luffy dan kawan-kawan masih sulit karena mereka tetap rawan untuk diserang oleh para Gorosei. Kemudian akan diperlihatkan robot kuno yang telah tenggelam perlahan mulai bangkit kembali. Hal ini memang sudah bisa ditebak dari chapter lalu karena sang robot merasakan kehadiran Nika sehingga dia pasti akan segera keluar dari dalam lautan dan melakukan sesuatu. Ketika robot kuno mulai bangkit kembali, ada juga suatu kejutan menarik yang terjadi dalam chapter terbaru ini. Kejutannya adalah Haishin Dinin Mushi yang merupakan sumber dari siaran Vegapunk ikut bangkit juga bersama dengan robot kuno. Jadi Haishin Dinin Mushi ternyata belum mati total atau rusak, melainkan hanya sekadar tidak aktif karena waktu itu robot kuno diserang oleh Gorosei. Kini Dindin Mushi itu aktif kembali, sehingga rekaman dari siaran Vegapunk pun tersiar lagi ke seluruh dunia. Mungkin sebelumnya banyak orang yang kecewa karena mereka masih penasaran dengan isi pesan Vegapunk, sedangkan siaran itu putus secara tiba-tiba. Namun sekarang, dengan kembalinya siaran tersebut, maka publik sudah bisa berfokus lagi untuk menonton atau mendengar siaran tersebut. Di sisi lain, Gorosei pasti akan murka jika mereka sampai tahu siaran itu muncul lagi, sebab menghentikan siaran tersebut adalah tugas penting yang harus mereka lakukan. Dalam kelanjutan siaran itu, Vegapunk berkata bahwa apa yang diwariskan bisa disebut juga sebagai will, yang dapat kita terjemahkan sebagai hasrat, kehendak, atau kemauan. Tentu konteks dari perkataan Vegapunk ini masih tentang inisial D. Jadi, Will of D adalah sebuah warisan. Vegapunk pun berharap bahwa hal tersebut benar-benar akan terwariskan. Mungkin sebentar lagi sang ilmuwan jenius itu akan membongkar apa arti dari Will of D. Chapter terbaru ini juga sama seperti beberapa chapter sebelumnya, konsisten menampilkan reaksi dari orang-orang di seluruh dunia. Kita bisa melihat reaksi dari beberapa anggota bajak laut Big Mom, serta ada pula reaksi dari Vivi dan Morgan.
Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan keadaan di pantai timur. Gorosei, Jupiter, dan Warkuri telah tiba di sana. Kedatangan dari dua Gorosei itu tentu merupakan hal yang merepotkan bagi kubu Luffy yang hendak melarikan diri dari Pulau Egghead. Di sana, Luffy terlibat pertarungan melawan Jupiter. Si topi jerami itu menggunakan suatu teknik untuk menyerang Gorosei tersebut. Sementara itu, Warkuri berencana untuk melancarkan serangan terhadap kapal bajak laut Giant Warrior. Di tengah keadaan yang semakin panas, Bonnie malah kembali ke wujud anak-anak secara otomatis. Hal itu terjadi karena dia kelelahan setelah menggunakan Distorted Future untuk menjadi Nika selama beberapa saat. Jadi di sini jelas bahwa Bonnie hanya bisa berubah menjadi Nika untuk waktu yang sangat singkat. Kemampuan Bonnie memang hebat, tapi waktu penggunaannya sangat terbatas. Kemudian, robot kuno kembali disorot. Dia mengingat kembali perkataan dari Joy Boy pada masa lalu. Sang Joy Boy pernah berkata kepada robot kuno, "Emmet, jika waktunya telah tiba, maka kau harus titik-titik." Tidak diperlihatkan kelanjutan dari perkataan tersebut. Meski begitu, tapi ada dua hal yang jelas dari perkataan Joy Boy. Pertama, nama dari robot kuno akhirnya terkonfirmasi. Sang robot yang dikenal sebagai Iron Giant itu memiliki nama asli Emmet. Referensi dari nama itu diambil dari kisah mitologi tentang sosok golem yang dihidupkan kembali oleh Rabi dengan menuliskan kata Emmet di dahinya. Kata itu memiliki arti kebenaran atau kejujuran. Kedua, diketahui juga bahwa pada saat yang tepat, Joy Boy ingin agar robot kuno melakukan sesuatu. Memang belum jelas dia harus melakukan apa, tapi yang pasti itu merupakan hal besar yang akan memiliki dampak signifikan dalam cerita. Sesudah mengingat kembali kata-kata dari Joy Boy, robot kuno pun keluar dari dalam lautan dan melancarkan serangan kepada Warkuri. Serangan mendadak dari sang Joy Boy pasti membuat sang Gorosei berkekuatan hoki itu sangat terkejut. Dalam chapter lalu, Warkuri lah yang menyerang robot kuno sampai dia tenggelam ke lautan. Sekarang giliran sang robot yang menyerang balik. Pada bagian akhir chapter, Luffy yang melihat kemunculan dari robot kuno pun menjadi sangat gembira. Dia juga pasti senang karena robot kuno menyerang Gorosei, karena hal tersebut menandakan bahwa sang robot berada di pihak Luffy. Akhirnya, kerja sama antara Luffy dengan robot kuno bisa kita saksikan. Tentu sangat menarik melihat robot kuno itu bertarung melawan Gorosei, karena pada chapter-chapter lalu, robot itu hanya diam saja ketika diserang. Kali ini, dia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang dia miliki. Pada awalnya, Luffy dan robot kuno bertarung masing-masing. Luffy melawan Jupiter dan robot kuno melawan Warkuri. Namun, seiring berjalannya pertarungan, Luffy akan bekerja sama dengan robot kuno untuk melawan dua Gorosei sekaligus. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1119. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.